Hai, balik lagi di Spookyverse edisi Spooky Story. Kali ini kita dapat kiriman cerita dari salah satu follower kita yang kita panggil aja namanya Arin. Yang dimana Arin dan teman-teman sekosannya mengalami banyak banget kejadian horor dari peliharaan ibu kosnya. Gak usah banyak spoiler, Spookyverse edisi Spooky Story chapter 7 yuk kita bahas. Arin tinggal di sebuah kos-kosan yang terdiri dari 3 lantai. Lantai 1 merupakan rumah ibu kos, lantai 2 ada 14 kamar, dan lantai 3 ada 2 kamar dengan ruang tamu. Jadi waktu itu, Arin baru pindah ke kosan ini. Sebelumnya Arin mendapat kamar di lantai 3. Di lantai 3, sebelah kamar Arin ditempati anak pemilik kos yang waktu itu sedang menempuh pendidikan di luar kota. Jadi kamar sebelah Arin ini sering banget kosong. Selang sebulan, Hani yang merupakan teman Arin ikutanlah ngekos di situ. Kebetulan dapat kamar di lantai 2 di bagian depan. Depan kamar Hani ada 2 kamar, jadi pintu mereka saling berhadap-hadapan. Di depan kamar Hani ini tinggal sepasang suami istri yang udah ngekos sekitar 5 tahunan ketika Arin baru ngekos di situ. Karena kamar mereka berhadap-hadapan, jadi sering tegur sapa kan, akhirnya jadi deket tuh. Bukan hanya dengan Hani, tapi dengan Arin juga, karena Arin sering banget main ke kamar Hani. 2 bulan ngekos di situ, pacar Hani datang ke kosan Hani. Kita panggil aja namanya Galuh, dan Galuh ini merupakan sepupu dari Arin. Kebetulan waktu itu malam akhir tahun, jadi mereka berencana lah untuk nginap sekalian ngajak pacar Arin namanya Tommy mau barbekyuan sambil merayakan malam pergantian tahun. Maklum lah, katanya mereka semua perantau jadi nggak bisa ngumpul bareng keluarga. Di lantai 3 kebetulan kan hanya ada 2 kamar dan ada ruang tamunya. Jadi ruang tamunya bisa dipakai untuk gelar kasur untuk yang cowok-cowok bisa tidur. Setelah izin dengan yang punya kos, akhirnya diperbolehkanlah mereka ngumpul di sana. Ibu kosnya juga baik. Kebetulan sesuku dengan Arin jadi udah percaya banget. Malam itu karena cuma berempat, Arin ngajakin Widya dan suaminya untuk ikutan gabung barbekyuan di lantai 3. Jadi berenam lah mereka. Pas lagi asik-asik barbeque, Galuh tiba-tiba izin ke toilet. Toiletnya kebetulan hanya ada di lantai 2 tuh, tepat depan tangga lantai 3. Jadi turun tangga, langsung pintu kamar mandi. Galuh keluar dari ruang tamu menuju ke teras. Pas begitu mau turun, Galuh melihat di depan pintu kamar mandi ada sosok kepala tanpa tubuh sedang melayang-layang mondar-mandir. Kepalanya hitam dengan rambut jibrak yang gak terlalu panjang. Sontak Galuh langsung berlari ke ruang tamu dan menutup pintu. Melihat itu mereka kaget. Mereka heran dan bertanyalah ke Galuh, "Loh, kau kenapa? Nggak jadi ke toilet? Mukamu panik tuh," tanya Arin. "Anjir lah, aku nggak tahu yang kulihat itu bener apa enggak. Tapi masa aku lihat ada kepala anjir hitam terbang-terbang depan toilet," kata Galuh. Tiba-tiba Widya yang emang udah tinggal di situ sekitar 5 tahunan mulai menimpali. "Oh, si kepala itu ya? Itu mah emang peliharaan si ibu. Katanya sih buat jaga kosan. Gak apa-apa, itu mah emang sering keliling dia kalau malam tertentu." Dengan entengnya Widya menjelaskan. Arin dan Hani shock lah ya di situ. Mana baru pindah, masa iya mau nyari kosan lagi? Kan malas banget ya ngangkut-ngangkut barangnya. "Serius teh? Sering ganggu anak kosan gak?" tanya Hani. "Aduh, mana aku sendiri pula di lantai 3. Besok aku nginep di kamarmu lahan," kata Arin. Nah, di situ Widya cerita lah, dulu pas awal-awal dia ngekos sama suaminya di situ, mereka juga pernah ditampakin oleh sosok kepala hitam tanpa badan. Jadi, sekitar sebulanan mereka ngekos, satu malam Widya pergilah ke toilet. Lantai 2 ini sebenarnya ada 4 kamar mandi. Satu di depan tangga ke lantai 3, tiganya lagi ada di bagian belakang. Karena kamar mandi dekat tangga lebih dekat dari kamar Widya, jadi Widya memutuskan untuk ke kamar mandi depan aja. Singkatnya, pergilah Widya. Sampai di depan toilet nggak ada apa-apa tuh. Dia masuk, buang air, setelah beres dia pas buka pintu toilet, dia nggak sengaja ngelihat ke arah tangga yang ke lantai 3. Di ujung tangga yang merupakan teras lantai 3, dia melihat sosok kepala melayang-layang tanpa badan. Ciri-cirinya persis sama yang dilihat Galuh, kepalanya hitam, lehernya terlihat setengah, matanya nggak kelihatan tapi rambutnya agak panjang jigrak gitu. Dari ciri-cirinya sepertinya memang kepala laki-laki. Widya yang panik kembali menutup pintu kamar mandi. Sayangnya waktu itu Widya nggak bawa HP, akhirnya dia membuka sedikit pintu supaya suaranya bisa keluar. Dia teriaklah manggil suaminya. Suami Widya waktu itu memang masih bangun karena masih sedang bekerja di depan komputer miliknya. Bergegaslah suami Widya langsung nyamperin Widya ke kamar mandi. Pas tiba depan kamar mandi, nggak ada apa-apa. Widya keluar dari kamar mandi dengan wajah yang udah pucat. Suaminya sempat nanya, kenapa? Karena suaminya pikir Widya jatuh atau tiba-tiba sakit soalnya pucat banget. Widya langsung keluar dari kamar mandi sambil setengah berlari ke kamar diikuti suaminya dari belakang.
Sampai di kamar, Widya ceritalah apa yang dia lihat ke suaminya. Memang waktu itu Widya ke kamar mandi sekitar jam 2-an gitulah. Untungnya suaminya masih bangun. Tapi setelah kejadian itu, sosok kepala itu udah nggak pernah nunjukin diri lagi ke Widya. Tapi ke suaminya pernah sekali. Jadi beberapa bulan setelah itu, suami Widya satu malam ingin ke toilet. Pergilah dia ke toilet depan. Setelah menyelesaikan urusannya, pas begitu buka pintu, dia ngeliat kepala itu lagi. Persis seperti yang dilihat sama Widya. Cuman waktu itu suami Widya nggak terlalu takut, dia langsung bergegas meninggalkan toilet. Dan udah nggak terjadi apa-apa lagi setelah itu. Mendengar cerita begitu tentunya Hani sama Arin takut ya. Takutnya sosok itu menunjukkan wujudnya ke mereka, secara mereka anak baru di situ. Apalagi Arin tinggal sendiri di lantai 3. Sering begadang juga dia. Besok aku mau nanyain ibu kos, siapa tahu ada penghuni kos yang lain yang mau gantian sama aku, kata Arin. Malam itu biasa lagi tuh, mereka lanjut barbekyuan dan gak ada hal aneh lainnya. Sampai beberapa bulan kemudian, kakak dari ibu kos meninggal dunia. Kita sebut aja Ibu Elsa. Kebetulan Ibu Elsa ini memang tinggal di rumah ibu kos ya. Dia menderita beberapa penyakit dan suaminya sedang bekerja di Arab. Sementara dia nggak punya anak. Jadi selama sakit, dia tinggallah dengan keluarga ibu kos, dirawat oleh ibu kos yang merupakan adiknya sekalian membantu beberapa bisnis ibu kos juga. Dan Bu Elsa ini emang cukup dekat dengan anak kos karena emang orangnya ramah banget. Kebetulan parkir anak kos di teras ibu kos kan, dan memang tangga ke kos lantai 2 hanya lewat teras ibu kos aja. Jadi sering ketemulah sama Bu Elsa yang hampir sepanjang hari sering duduk di teras rumah. Sebelum sakit, Bu Elsa juga sering main ke lantai 2, sekalian memantau anak kosan. Jadi, ketika Bu Elsa meninggal, semua anak kos merasa terpukul tentunya. Sore itu, kebetulan di hari Kamis, Hani pulang kerja. Sampai di kosan udah ramai banget anak kosan pada ada di rumah ibu kos, terus pada nangis-nangis. Di situ kebetulan ada Arin dan Tommy juga. Terus Arin cerita lah kalau sore itu, tiba-tiba Ibu Elsa kondisinya drop. Sebelumnya, dia bilang ke ibu kos pengen tidur sebentar. Tapi pas barusan ibu kos bangunin Bu Elsa, katanya udah kayak sakaratul maut gitu. Matanya sedikit terbuka, terus kayak sesak nggak bisa nafas gitu. Sambil mengeluarkan air mata. Teriak-teriaklah ibu kos manggil anak-anak di lantai 2. Salah satu anak kos ada yang berprofesi sebagai bidan. Dibantu diberikan pertolongan pertama lah. Sementara anak ibu kos udah menyiapkan mobil untuk membawa Ibu Elsa ke rumah sakit. Tapi sayangnya Ibu Elsa udah mengembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dipanggil Pak Ustadz setempat dan tetangga-tetangga pun mulai berdatangan untuk melayat beliau. Mulai bagi-bagi tugas lah mereka, beberapa tetangga mulai memandikan beliau, sementara anak kos membantu ibu mempersiapkan semuanya di rumah. Semua anak kos termasuk Arin dan Hani juga ikut membantu waktu itu. Hani sempat menghubungi Galuh, gak lama Galuh datang juga. Ibu Elsa kebetulan dimakamkan besok harinya sebelum sholat Jumat, jadi otomatis malam itu harus ada yang ngajiin beliau. Jadi semua anak kos berinisiatif lah yang cowok-cowok untuk bantu mengaji di rumah ibu kos waktu itu, dan yang cewek-cewek istirahat aja. Termasuklah Tommy dan Galuh juga ikut karena memang semasa hidupnya Bu Elsa sangat ramah. Bukan hanya ke anak kos aja, tapi ke Tommy dan Galuh yang hanya sekedar tamu pun Bu Elsa sangat baik. Bu Elsa merupakan seorang mualaf ya, sementara adiknya sekeluarga merupakan Nasrani. Jadi untuk soal mengajikan sampai pemakaman Bu Elsa nanti, ibu kosan memang sudah mengamanatkan kepada tetangga juga ke anak kos untuk dibantu. Hal itu juga yang membuat semua anak kos ikut begadang waktu itu. Malam itu, semua penghuni kos yang cowok-cowok pada begadang kan di bawah, dan yang cewek-cewek pada ngumpul di lantai 2. Sebagiannya lagi ada yang kembali ke kamar masing-masing, termasuklah Arin dan Hani. Setelah ngobrol-ngobrol sama anak kosan di kamar Widya, Arin dan Hani memutuskan untuk tidur di kamar Arin di lantai 3 karena besoknya Hani harus berangkat kerja pagi kan, sementara di lantai 2 agak berisik tuh karena anak-anak cewek masih pada ngumpul ngobrol-ngobrol. Pergilah mereka berdua ke kamar Arin sekitar jam 1. Sesampainya di kamar, mereka udah mau siap-siap tidur kan? Waktu itu posisi pintu depan dan pintu kamar Arin dibuka setengah supaya ada sirkulasi udara gitu. Pas lagi asik-asik ngobrol berdua, tiba-tiba di ruang tamu itu ada bayangan yang mondar-mandir ke sana kemari. Posisi arah kepala Arin dan Hani waktu itu selurusan pintu ruang tamu hanya terlihat sedikit dari posisi kepala mereka. Di balkon, ibu kos punya anjing peliharaan. Anjing ibu kos melolong gitu yang membuat Hani sama Arin merinding banget. Paniklah mereka di situ dan langsung nutup pintu. Di luar masih kedengaran lolongan anjing. Ditambah lagi mulai terdengar suara langkah dan aktivitas di ruang tamu. Mulai ada tuh ketukan pintu. Awalnya ketukannya hanya 2-3 ketukan. Arin dan Hani langsung mengencangkan volume TV dan berusaha untuk tenang. Tiba-tiba suara ketukannya makin kencang sampai menggedor pintu mereka diikuti suara lolongan anjing di balkon. Makin paniklah mereka di situ. Di situasi itu, Hani ngajakin Arin buat turun ke bawah, tidurnya di kamar Hani aja.
Meskipun agak berisik dari kamar Widya, minimal nggak seram lah. Arin awalnya takut. Takut kalau mereka buka pintu, tiba-tiba ada sosok itu gimana? Di situ Hani meyakinkan Arin, apapun yang mereka lihat pokoknya lari dan turun ke lantai 2. Karena situasi udah nggak kondusif, Hani dan Arin mulai menyiapkan beberapa barang kayak selimut, charger, handphone, dan beberapa barang lainnya untuk dibawa ke bawah. Dalam hitungan ketiga, mereka langsung buka pintu, langsung tutup tanpa dikunci dan mereka langsung lari ke bawah. Yang cewek-cewek masih pada ngumpul kan di kamar Widya, mendengar suara tangga besi dan suara teriakan dari Arin dan Hani. Mereka sampai keluar kamar. Hani dan Arin langsung lari ke kamar Widya. Itu mereka menceritakan kejadian di lantai 3, mulai dari suara gedoran, bayangan, sampai lolongan anjing. Dan malam itu situasinya emang agak sumpek, dingin, sesak, beda banget dengan malam-malam lainnya. Mereka menduga sosok peliharaan ibu kos sedikit terganggu dengan energi ibu Elsa yang baru saja meninggal. Jadi energinya mungkin agak sedikit bentrok. Singkat cerita, akhirnya malam itu mereka tidur di kamar Hani. Beberapa hari setelahnya, Arin tukaran kamar lah dengan penghuni kamar yang berada tepat di kamar Hani. Jadi kamar Arin dan Hani berseberang-seberangan jadinya, dan bersebelahan dengan kamar Widya. Hampir setiap malam anak kos suka ngumpul kalau udah pada pulang kerja. Anak-anak cowok biasanya suka mabar ML, anak-anak cewek suka pada ngerumpi tuh. Di minggu pertama meninggalnya Ibu Elsa, mulai muncul desas-desus bahwa Ibu Elsa meninggal secara tidak wajar. Ada isu yang bilang kalau sebenarnya ada kiriman gaib yang ditujukan ke rumah ibu kos. Tapi karena ibu kos punya peliharaan, jadi kiriman tersebut mengenai ibu Elsa yang kebetulan kondisi fisiknya sangat lemah. Ada juga beberapa anak kos yang berasumsi kalau meninggalnya Bu Elsa itu seolah seperti direncanakan. Karena pada sore hari, ketika keadaan Bu Elsa drop, di situ ibu kos panik mulai teriak-teriak ke anak kos kalau ibu Elsa udah meninggal. Kebetulan salah satu anak kos ada yang berprofesi sebagai bidan kan, kita sebut saja namanya Amel. Jadi ketika sore itu udah chaos, Amel yang kebetulan lagi ada di kosan langsung turun ke rumah ibu kos. Diikuti oleh anak kos lainnya termasuk Widya di situ. Di situ udah agak ramai orang juga karena beberapa tetangga udah berdatangan. Posisi Bu Elsa sedang berbaring di kasur, mohon maaf seperti sakaratul maut gitulah. Matanya sedikit terbuka sambil mengeluarkan air mata, dengan mulut yang komat-kamit seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi seperti ada yang menahannya gitu. Dengan kondisi tubuh beliau yang semakin lama semakin lemas. Si Amel berusaha membantu dengan memberikan pertolongan pertama. Anak ibu kos yang laki-laki mulai menangis histeris sambil mengambil kunci mobil untuk mengantarkan ibu Elsa ke rumah sakit. Anehnya di situ ibu kos malah bilang, "Udah nak, nggak usah, tante udah nggak ada, udah meninggal," kata ibu kos sambil menangis menahan tangan anaknya, seolah seperti mengulur waktu. Beberapa tetangga waktu itu juga menyarankan untuk dilarikan ke rumah sakit, tapi ibu kos nggak mau dengan alasan Bu Elsa udah meninggal. Kesaksian Amel waktu itu juga menyatakan ketika dia tiba di rumah ibu kos, dia masih sempat mengecek nafas Bu Elsa dengan menggunakan cermin untuk memastikan apakah masih ada embun di kacanya. Waktu itu Amel mengatakan kalau ibu Elsa masih hidup, tapi memang nafasnya sudah sangat lemah. Kalau dilarikan ke rumah sakit dengan cepat, mungkin nyawanya masih bisa tertolong. Tapi melihat tindakan ibu kos, anak-anak kos tentu kaget kan, seolah ibu kos ini sedang mengulur waktu gitu. Nah, balik lagi nih di hari-hari berikutnya setelah Bu Elsa dimakamkan. Kebetulan beberapa hari setelah itu masuklah ke awal bulan. Karena Tommy dan Galuh udah sering main ke kosan tersebut dan cukup akrab dengan ibu kos, akhirnya mereka memutuskanlah untuk ngekos di kosan ini juga. Kamar mereka berjarak satu kamar dari kamar Arin dan Hani. Satu malam, tepat 4 hari setelah pemakaman ibu Elsa, Tommy, Arin, Widya, dan Mas Saipul lagi ngobrol-ngobrol di kamar Arin. Tiba-tiba Galuh muncul dari pintu yang membuat mereka semua kaget. Ternyata kata Galuh, sejak tadi ada yang menguping pembicaraan mereka di pintu. Sosoknya seperti tubuh laki-laki bertubuh kekar berotot. Matanya merah menyala dengan tanduk yang melengkung. Sosoknya invisible kayak tembus pandang gitu. Tampaknya sosok tersebut sedang mengamati pembicaraan mereka yang kebetulan lagi ngomongin kejanggalan meninggalnya Ibu Elsa. Bingung dong mereka. Kok Galuh bisa tahu sementara sejak tadi mereka tidak melihat siapapun selain mereka di situ? Di situ Galuh bercerita, sebenarnya Galuh sudah tidur sejak jam 10. Terbangun tuh dia, pas lihat jam waktu menunjukkan jam 1.40-an. Dari kamar dia masih mendengar suara Arin dan kawan-kawan masih ngobrol. Karena memang jarak kamar Galuh cuma satu pintu dari kamar Arin, Galuh masih mendengar jelas pembicaraan mereka yang waktu itu lagi ngobrolin kecurigaan mereka ke ibu kos tentang meninggalnya ibu Elsa. Karena dengar masih ada yang bangun, Galuh berniat nih buat nyamperin ke kamar Arin. Nah, pas Galuh lagi posisi nutup pintu kamarnya dari luar, dia melihat sosok yang dia sebutkan tadi.
Posisinya berdiri dengan tangan yang bersandar ke dinding sambil memperhatikan Arin dan kawan-kawan yang sedang mengobrol dari pintu. Sosok ini membelakangi Galuh. Di situ Galuh kaget banget dan langsung menghampiri sosok tersebut. Begitu Galuh menyentuh pundak sosok tersebut, sosok ini sempat menoleh ke arah Galuh dan langsung menghilang. Tiba-tiba Galuh terbangun dari tidurnya. Anehnya, di situ Galuh masih mendengar Arin dan kawan-kawan yang masih ngerumpi dan cerita masih berlanjut. Dia langsung nyamperin ke kamar Arin kan, dan disinilah Galuh cerita kejadian sosok yang tadi. Arin dan lainnya nggak ada yang percaya dong tentunya. Mereka bilang kalau itu mungkin cuman mimpinya Galuh aja. Dan Galuh yakin banget kalau itu bukan mimpi. Karena Galuh jelas banget dengar pembicaraan mereka, bahkan Galuh bisa menjelaskan obrolan mereka secara berurut. Tiba-tiba suasana malam itu jadi agak berbeda. Tiba-tiba hening, terus lumayan bikin merinding juga. Galuh sempat mengecek Hani ke kamarnya yang tepat berada di depan kamar Arin. Tampaknya Hani tertidur pulas. Akhirnya malam itu mereka sudahi untuk mengobrol dan kembali ke kamar masing-masing. Keesokan harinya seperti biasa tuh anak kos beraktivitas. Karena Hani dan Galuh ini bekerja, jadi nggak terlalu tahu kejadian apa-apa yang terjadi di kos. Sorenya mereka pulang, Arin manggil Galuh dan Hani tuh. Terus cerita kalau katanya, tadi siang ibu kosan lagi naik ke atas. Lagi ada Arin dan Widya yang lagi ngobrol di kamar Arin. Tiba-tiba ibu kos ngomong gini, "Kalian tuh ya gak ada habis-habisnya ngomongin saya. Gak siang, gak malam, ngegosipin saya terus." Sambil agak senyum-senyum tipis gitu. Cuma di situ Arin sempat bercandain ibu kos gitulah untuk mencairkan suasana. Di situ Arin mulai mikir apa bener ya omongan Galuh. Kayaknya ibu kos emang punya penjaga gitu deh, mungkin merasa terusik karena lagi digosipin dan nyuruh peliharaannya buat nguping. Merinding lah mereka semua, padahal itu masih sore. Mulai dari situ, mereka kalau mau ngomongin ibu kos, pasti selalu tutup pintu dan ngomongnya bisik-bisik. Sejak hari itu, sikap ibu kos juga jadi dingin ke mereka, padahal biasanya tuh ramah banget. Karena sesugu juga, jadi sering ikutan nimbrung di kamar Arin. Karena penasaran dengan kejanggalan itu, Tommy berinisiatif lah buat nanya-nanya ke temennya yang kebetulan anak indigo, namanya Ahmad. Diajakin lah si Ahmad ini main ke kosan mereka. Cuman waktu itu Ahmad gak berani cerita ke mereka pas Ahmad di sana. Itu pun dia ceritanya setelah beberapa hari sejak main ke kos. Dan ternyata dugaan mereka selama ini itu benar. Menurut penglihatannya Ahmad, kejadian yang menimpa Ibu Elsa memang kiriman. Bu Elsa ini emang lagi sakit, tapi penyakitnya gak ada kaitannya dengan pernafasan. Dia menderita diabetes dan penyakit ginjal yang Ahmad pun gak tahu detailnya. Cuman menurut Ahmad seharusnya Bu Elsa ini harus mendapatkan perawatan medis, salah satunya cuci darah. Tapi entah kenapa justru ibu kos memilih untuk berobat kampung alias ke orang pinter. Menurut penglihatannya Ahmad, jadi sore itu sekitar jam 4 Ibu Elsa pergi tidur. Sekitar setengah 6 atau waktu maghrib tiba-tiba ada kiriman gitulah katanya. Harusnya ke ibu kos, tapi karena ibu kos ini punya penjaga, jadi yang kena malah ke orang yang paling lemah yang ada di rumah itu. Sebenarnya kiriman ini udah ada sebelumnya, cuman kenanya di hari itu. Ibu kos punya semacam pegangan, salah satunya keris kecil yang konon katanya punya penunggu. Keris ini harus dimandikan di malam tertentu dan Ahmad menduga sepertinya makhluk bertanduk yang menguping itu merupakan penunggu keris milik ibu kos. Terus Ahmad juga melihat sosok kepala tanpa badan yang melayang-layang. Itu ditempatkan di lantai 3. Gunanya memang untuk menjaga kos. Sering mengitari rumah juga, tapi sosoknya nggak terlalu mengganggu, paling sekedar perkenalan aja. Yang ketiga, ada sosok nenek tua di kamar mandi paling sudut di lantai 2. Jadi kamar mandi ini paling jarang dipakai karena letaknya juga paling sudut, lampunya redup dan sempit. Si nenek ini nggak pernah ganggu, kecuali ada yang niat nggak baik di kosan ini. Dia suka menampakkan dirinya. Yang keempat, ada sosok Mbak Kun. Nah, Mbak Kun ini katanya cukup usil, suka ngerjain anak kos yang baru pindah ke situ, semacam ngeospek kali ya. Dikerjain sekali doang abis itu udah enggak. Nah, sejak mereka mendengar penjelasan Ahmad, mereka nggak mau lagi ngomongin ibu kos kalau lagi di kosan. Soalnya takut ada yang nguping. Perlahan komunikasi dengan ibu kos juga mulai membaik. Ibu kos udah mulai sering juga ikutan ngerumpi di kamar Arin. Tapi nggak sampai di situ guys, karena masih ada juga kejadian horor yang mereka alami. Untuk kejadian-kejadian selanjutnya, kita akan lanjut ke part 2.